Tuan Chen, segera pergi ke kota Huhuang. Ji Yun melihat Chen Ping keluar, jadi dia berkata. Chen Ping mengangguk, dan kemudian mendekati lubang intip. Kota ini sangat besar, dan kota kekaisaran ini tidak kecil. Bai Qian berjalan dengan sedikit kaki yang menyakitkan, dan kemudian berkata dengan bangga, bagaimana? Bukankah kota kekaisaran saya kecil? Kamu akan menjadi penguasa kota kekaisaran ini di masa depan. Bai Qian meringkuk di bahu Chen Ping dan memandangi Huang Cheng di bawah. Chen Ping tidak berharap bahwa Bai Qian adalah seorang wanita yang melintasi 7 kelas, dan dia bisa meletakkan kota mahkota yang begitu besar. Udara perlahan mendarat di alun-alun di Huang Cheng. Sejumlah besar orc datang, seolah-olah mereka sangat aneh untuk pesawat dengan raungan, sepasang tentara dengan baju besi bergegas dan mengelilingi kapal. Salah satu dari mereka mengenakan helm keemasan, memegang pedang panjang di tangan, dan mengawasi pesawat dengan penuh semangat. Ini penjaga saya, bernama Sue Kun. Bai Qian menunjuk pria yang mengenakan helm emas dan berkata. Chen Ping melirik itu dan berkata dengan santai, kekuatan orang ini lebih kuat dari Anda. Apakah dia bersedia mendengarkan Anda? Terkikik, inilah aku luar biasa. Bai Qian tersenyum, biarkan Ji Yun membuka pintu kabin pesawat. Melihat pintu kabin dibuka, Sue Kun segera waspada. Tuan Kaisar, apakah kamu kembali? Sue Kun bergegas maju dan mendukung Bai Qian. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya menyembah tanah dan meneriakkan ratu. Turun juga. Bai Qian memandang Chen Ping, yang agresif, jadi dia berkata sambil tersenyum. Chen Ping mengambil Ji Yun dan Huo Feng untuk keluar dari pesawat. Ratu, orang-orang ini. Sue Kun memandang Chen Ping, sedikit mengerutkan kening. Ini teman-temanku, kata Bai Qian. Sue Kun tidak mengatakan apa-apa, tetapi memerintahkan seseorang untuk kembali ke istana. Istana Bai Qian jauh lebih megah daripada istana Yihe. Lagi pula, gadis suka menjadi cantik. Malam itu, Bai Qian mengadakan upacara pesta akbar untuk Chen Ping, Ji Yun dan Huo Feng. Saya harus mengatakan bahwa kehidupan Bai Qian di kota Huhuang benar-benar menyehatkan. Bagaimanapun, Ratu Kota adalah penguasa di kota ini, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sue Kun, selama aku pergi, tidak ada seorang pun di keluarga Feng yang akan menimbulkan masalah, kan? Di jamuan makan, Bai Qian bertanya pada Sue Kun. Ratu, keluarga Feng tidak mencari masalah. Tampaknya keluarga Feng ada urusan akhir-akhir ini. Keluarga Feng sedang sibuk dengan masalah ini. Saya juga mendengar bahwa seorang tetua dari markas Dimensiling Alliance pergi menemui keluarga Feng secara langsung, mungkin karena masalah ini. Kata Sue Kun. Ketika Bai Qian mendengar ini, dia melirik ke arah Chen Ping sedikit, lalu berkata, di mana Nenek Zen? Sepertinya aku tidak melihatnya bahkan ketika aku kembali. Nenek Zen telah keluar kota untuk mengambil obat selama beberapa hari, dan dia akan segera kembali. Bai Qian mengangguk, tidak mengatakan apapun. Setelah jamuan makan, Chen Ping bertanya pada Bai Qian dengan rasa ingin tahu, apa hubungan keluarga Feng denganmu? Dan siapa Nenek Zen? Keluarga Feng dianggap sebagai keluarga besar di wilayah tengah, dan keluarga Feng juga merupakan keluarga bawahan dari aliansi penyegel iblis. Mereka berkali-kali ingin bekerja sama dengan saya, Huang Cheng. Aku tidak akan menyetujuinya. Aliansi penyegel iblis bukanlah hal yang baik. Sekarang aliansi penyegel iblis bukanlah hal yang baik. Aliansi iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu, dan bahkan lebih mustahil lagi bagiku untuk bekerja sama dengan keluarga Feng. Petik 2. Sedangkan Nenek Zen, dia adalah seorang pelayan yang mengikutiku. Nenek Zen telah merawatku sejak aku masih sangat muda, dan keterampilan medis Nenek Zen sangat bagus. Bai Qian mengikuti Chen Ping dan menjelaskan secara detail. Saat Chen Ping sedang berbicara dengan Bai Qian, sesosok tubuh tiba-tiba melintas melewati kamar Bai Qian. Seseorang, Chen Ping langsung bangkit dan mengusirnya. Bai Qian mengikuti dari belakang. Di istananya sendiri,
seseorang berani mengintipnya keluar ruangan. Saat Chen Ping mengikuti Bai Qian keluar, sosok itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Ketika Chen Ping dan yang lainnya menyusul, mereka menemukan bahwa itu adalah seorang gadis. Tubuh gadis itu dipenuhi bekas luka dan dia jelas terluka parah. Xiao Kui, melihat gadis itu, Bai Qian langsung berseru. Apakah kamu kenal dia? Chen Ping bertanya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung menjemput gadis itu dan kembali ke kamar Bai Qian. Setelah beberapa pemeriksaan, Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, cederanya terlalu serius dan jiwanya rusak. Saya khawatir akan sulit menyelamatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang berani membunuh pelayan pribadiku? Wajah Bai Qian dipenuhi amarah yang dalam. Chen Ping, bisakah kamu membiarkan dia bangun? Saya ingin bertanya siapa yang memukulinya seperti ini. Biarkan aku mencobanya. Chen Ping mengangguk, dan kemudian ledakan kekuatan spiritual memasuki tubuh gadis itu. Chen Ping mengeluarkan pil peremajaan dari cincin penyimpanan dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut gadis itu. Setelah beberapa saat, gadis itu perlahan membuka matanya. Xiao Cui, siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Melihat ini, Bai Qian buru-buru bertanya. Ratu, adalah Sue Kun, tolong lari. Sue Kun telah bekerja sama dengan keluarga Feng. Dia hanya menunggumu kembali dan menyerangmu. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk memberitahumu, kamu harus segera pergi. Nenek Zhen tidak pergi untuk mengambil obat, tetapi dikurung di penjara air. Ratu, ayo pergi. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia memiringkan kepalanya dan kehilangan nafas. Mendengarkan kata-kata gadis itu, Bai Qian diliputi keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak mengerti, Sue Kun ini. Dia sebenarnya mengkhianati dirinya sendiri. Ketika Chen Ping melihat Bai Qian, dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Sebagai seorang ratu, kamu harus kuat. Tahukah Anda, ini adalah dunia surga dan manusia, di mana kekuatan adalah yang terpenting dan tidak ada aturan sama sekali. Ini bukan dunia sekuler. Di dunia sekuler, tanpa kemampuan nyata, Anda bisa menduduki posisi wali kota dan mengelola kota hanya dengan menyanjung orang lain. Betapapun cakapnya bawahannya, percuma saja, tidak ada yang berani memberontak. Karena dunia sekuler mempunyai peraturan yang kuat, dan peraturan ini harus dipatuhi oleh orang biasa. Namun di dunia manusia ini, tidak ada aturan. Semuanya berbicara sendiri. Sue Kun ini, aku ingin membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Terdengar dengusan dingin, lalu pintu dibuka. Saya melihat Sue Kun dan banyak penjaga langsung mengelilingi kamar Bai Qian. Melihat Sue Kun, mata Bai Qian penuh amarah. Sue Kun, apakah kamu berani mengkhianatiku? Kenapa aku tidak berani? Sekarang keluarga Feng telah bernegosiasi denganku. Hu Huangcheng akan memberi kita berbagai sumber daya saat kita bergabung dengan Demon Ceiling Alliance. Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Apakah kamu masih ingin menguasai seluruh kota Hu Huang? Alasan mengapa saya bersedia mendengarkan Anda hanyalah karena saya ingin berlatih kultivasi ganda dengan Anda. Tidak masalah siapa yang mengelola Hu Huangcheng saat itu. Tetapi setelah bertahun-tahun, kamu bahkan tidak membiarkan aku memegang tanganmu. Aku sudah menemukan jawabannya. Kamu sama sekali tidak berniat untuk berlatih kultivasi ganda denganku, jadi sebaiknya aku melakukan yang sebaliknya. Sekarang saya telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9, seluruh kota Hu Huang mendengarkan saya. Jika Anda patuh, saya dapat memastikan bahwa Anda menikmati kemuliaan. Jika kamu tidak menurutiku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sue Kun tampak galak dan bangga. Bai Qian memandang Sue Kun seperti itu, dan ekspresinya menjadi semakin marah. Saat ini, Ji Yun dan Huo Feng juga bergegas dari kamar sebelah, tapi Sue Kun tidak takut. Lagi pula, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang lebih kuat dari dia. Setelah mendengarkan kata-kata Sue Kun, Chen Ping memandang Bai Qian sambil tersenyum dan berkata,
apakah ini caramu mengendalikan orang? Inikah yang kamu katakan kamu sangat ahli? Andalkan saja penampilanmu untuk mengesankan Kaizi. Lama-lama Kaizi akan mengerti bahwa jika kamu ingin membuat orang patuh, kamu tetap membutuhkan kekuatan. Bai Qian memelototi Chen Ping, lalu berkata dengan marah, kamu masih menertawakanku. Apakah kamu tidak marah karena seseorang ingin mempermainkan wanitamu? Apa yang perlu dimarahi? Ini membuktikan bahwa wanitaku cantik. Banyak orang yang memikirkan wanita di sekitarku, tapi sayang mereka semua sudah mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Sue Kun dan berkata, beraninya kamu menyentuh wanitaku bahkan jika kamu berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Pangeran mertuamu. Petik 2. Apakah kamu tidak akan berlutut ketika melihat permaisurimu? Kata Chen Ping dengan ekspresi main-main. Bah, kamu hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Bagaimana bisa ratu jatuh cinta padamu? Jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan mengulitimu. Sue Kun sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Saat Chen Ping melihat Sue Kun tidak mempercayainya, dia langsung memeluk Bai Qian dan menciumnya, bahkan menaikkan dan menurunkan tangannya. Bai Qian tidak melawan atau menghindar sama sekali. Kali ini, Sue Kun sangat marah hingga dia menjadi sangat marah. Lepaskan kulitku. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Setelah Chen Ping selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Sebelum Sue Kun sempat bereaksi, mulutnya ditampar dan diterbangkan keluar ruangan. Chen Ping dan yang lainnya juga keluar. Petik 2. Banyak penjaga di sekitar juga. Mereka semua memandang dengan kaget. Nak, kamu sedang mencari kematian. Sue Kun meraung, dan seekor beruang muncul di belakangnya. Beruang itu membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan gigi dan cakarnya, dan nafas alam kesengsaraan tingkat 9 tidak jelas. Teruslah menekan ke arah Chen Ping. Chen Ping mendengus dingin, seekor beruang ingin bermain dengan wanitaku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, kristal naga di dadanya terus berkedip, dan kekuatan mengerikan dari naga itu meledak. Seekor naga emas muncul di belakang Chen Ping. Naga emas itu meraung dengan kekuatan dan kekuatan yang mendominasi sehingga para penjaga di sekitarnya berlutut. Melihat ini, Sue Kun mengerutkan kening, dan jelas ada sedikit kepanikan di matanya. Dia tidak menyangka Chen Ping ternyata adalah seekor naga. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu adalah seekor naga? Dengan kekuatan level 4-mu di alam kesengsaraan, kamu tidak bisa melakukannya. Lalu bersamaku, bisakah aku membunuhmu? Phoenix api berbalik dan langsung berubah menjadi bentuk aslinya. Burung Phoenix api besar menyala dengan kembang api yang menyala-nyala dan melayang di langit. Kemunculan burung Phoenix api menyebabkan semua orang di Huhuangcheng berlutut dan beribadah. Sue Kun memandangi api Phoenix di depannya dan tercengang. Sebelum Sue Kun sempat bereaksi, naga emas dan burung Phoenix api menyemburkan api dari mulut mereka, membakar Sue Kun sampai mati. Seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat 9 dibakar sampai mati tanpa ada waktu untuk melawan. Saat itulah banyak penjaga menyadari betapa menakutkannya Chen Ping, yang tampaknya tidak berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Sue Kun ini baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9. Kekuatan ini memang tidak cukup untuk diapresiasi oleh Chen Ping. Anda tahu, Chen Ping, seorang biksu tingkat pertama di alam Mahayana, bisa bertarung dalam pertempuran. Seorang biksu tingkat 9 yang dipromosikan di alam kesengsaraan, tidak mudah untuk dibunuh. Sue Kun tidak mengerti sampai kematiannya, mengapa dia mati. Dia bahkan tidak mengerti bahwa Bai Qian telah bertemu begitu banyak teman yang mengutarakan pendapatnya.